Kalau pemerintah melakukan langkah yang tepat, dolar bisa dengan mudah balik ke 17.000. Dan kalau Anda beli sekarang 17.800, Anda akan rugi. Ya. Itu jadi gimana Pak? Bisa caranya apa yang dilakukan pemerintah tuh biar balik 17.000? Ini baru 17.000 ya guys, belum 16.000 ya. Kalau 16.000 lebih lagi. Bisa. Mau 16.000 juga bisa. Caranya gimana? Nggak butuh waktu puluhan tahun. Yang dibutuhkan political will sebenarnya, keberanian pemerintah. Belum mulai, udah atau belum? Masalahnya memang ada pihak yang menentang hal ini. Siapa yang dirugikan kalau itu diberlakukan? Nah, ini kan dari sisi gestur nih. Kalau dari sisi edukasi apa yang kira-kira bisa bikin masyarakat tuh gak ikut panik buying gitu? Ya, edukasinya, masalahnya sebenarnya masyarakat tuh bukan kurang edukasi, Mas Ari. Masalahnya adalah pertanyaan yang paling penting ini belum terjawab di benak masyarakat. Kalau dolar naik, saya harus ngapain? Nah, gitu. Jadi saya jawab langsung ya, saudara sekalian. Sebagian besar dari kita ini nggak perlu panik, karena yang benar-benar terdampak itu spesifik. Utang dalam dolar, bisnis impor, atau tadi yang gampang, anak kuliah di luar negeri. Kalau bukan itu, hidup Anda hari ini fine-fine saja, nggak berubah drastis, gitu kan. Dan yang kedua, satu-satunya cara tuh bukan dengan beli dolar loh. Masih ada kita beli emas, ori, sukuk retail, aset produktif. Semua itu bisa sama baiknya, bahkan lebih baik dari dolar. Ketiga, dan ini yang paling penting, barangkali di antara para pemirsa saat ini, atau mungkin Mas Ari sendiri, ada yang berpikir, aduh, saya mau beli dolar aja deh kalau begini. Ada nggak kepikiran gitu, Mas? Ada juga. Ada, ya. Antara beli dolar, beli emas. Dolar atau emas. Tapi kalau emas nggak apa-apa lah. Kalau dolar, jangan. Kenapa? Sekarang berapa kalau beli dolar? 17.800. 800 kalau kurs jual sekarang. Karena Anda, menurut keyakinan saya, Anda saat ini beli sudah di puncak ini, sudah overprice. Jadi gambling. Malah jual mestinya. Ya boleh. Tapi ada tapinya ya. Ada conditionnya ya. Saya katakan ini ada conditionnya, jangan salah. Saya saja yang bukan ahli ekonomi tahu kalau pemerintah melakukan langkah yang tepat, dolar bisa dengan mudah balik ke 17.000. Dan kalau Anda beli sekarang 17.800, Anda akan rugi. Malah turun soalnya nanti ya. Oh iya, turun. Rugi 800. Jadi gambling akhirnya. Iya. Itu jadi gimana Pak? Bisa caranya apa yang dilakukan pemerintah tuh biar balik 17.000? Ini baru 17.000 ya guys, belum 16.000 ya. Kalau 16.000 lebih lagi. Bisa. Mau 16.000 juga bisa. Caranya gimana? Nah, baik. Saya yakin sebenarnya Pak Purbaya dan lain-lain pemerintah sudah paham semua gitu ya. Sudah paham semua. Maka langkah yang bisa kita lakukan ini saya mau kasih, tapi ini bukan saya sok keminter ya Mas Ari ya. Ini cuma ilmu yang sedikit saja dan belum tentu sebenarnya benar. Cuma ada rasa yang ingin diomongin aja gitu loh, mumpung bisa podcast di sini. Jadi saya pengen juga solusinya tuh realistis ya, karena banyak solusi yang terdengar bagus di atas kertas nggak bisa dijalankan dalam waktu dekat. Nah begini, langkah pertama sebenarnya sebagian sudah dilakukan oleh pemerintah, udah cakep gitu. Pertama, hilirisasi komoditas secara serius, dan sudah dilakukan di nikel. Itu contoh berhasil. Saat ini nikel yang ada di dunia itu sudah bukan lagi nikel mentah dari Indonesia, tapi sudah diolah. Itu keren ya. Jadi kita dapat nilai tambah, diolah dulu jadi bahan baterai atau stainless steel, baru diekspor. Untuk nikel keren. Kenapa nggak diperluas ke komoditas yang lain gitu? CPO, bauksit, tembaga, bahkan rumput laut, itu semua potensi yang sama. Setiap komoditas yang kita olah di dalam negeri adalah satu langkah mengurangi ketergantungan kita pada dolar impor dan menambah pemasukan dolar dari ekspor. Satu. Yang kedua, pemirsa, ini sudah dilakukan juga oleh Indonesia sebenarnya, yaitu kita memperkuat namanya LCT, Local Currency Transaction. QRIS sekarang berlaku loh di Malaysia, di Singapura, di Thailand, bahkan masih sedikit ya di Jepang gitu ya. Ini sudah dimulai tapi belum maksimal. Indonesia sudah punya perjanjian LCT tadi dengan beberapa negara ASEAN. Dengan India juga sudah ada, China, Jepang, Korea Selatan.
dan ini bikin Amerika uring-uringan. Sempat ya. Uring-uringan. Artinya apa? Artinya LCT ini kita dagang nggak perlu konversi ke dolar dulu. Jual ke Malaysia bisa dibayar rupiah, bisa ringgit. Beli dari India bisa rupiah, bisa rupee. Semakin banyak transaksi yang nggak butuh dolar, maka semakin berkurang tekanan terhadap rupiah. Dan ini bukan teori, ini sedang berjalan, tinggal dipercepat dan diperluas. Nah, ini yang ketiga, langkah ketiga. Ini game changer ini. Apa tuh? Ini game changer, Mas Ari. Kita terkenal penghasil apa? Batu bara, sawit. Ya. Sawit. Masalahnya adalah Indonesia kita tuh hampir dikatakan nggak dapat apa-apa dari batu bara dan sawit. Kenapa coba? Sawit kita panen, panen. Kita bayar pajak. Atau batu bara menghasilkan, kita bayar pajak. Ketika diekspor, pajaknya dikreditkan lagi. Oh. Dikreditkan. Jadi 0, pajaknya dapat 0. Oke, udah gitu hasil penjualannya diparkir di Singapura. Seketika itu juga. Itu yang kejadian. Wajibkan devisa hasil ekspor itu parkir lebih lama di dalam negeri. Ini langsung real dampaknya. Jadi benefit buat Singapura dong? Iya, makanya yang kaya kalau sawit Malaysia. Padahal sawit kita. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ternyata tambang kita parkir dulu di Singapura. Iya. Singapura nggak punya tambang tapi kaya gitu. Iya. Itu kan gini. Kalau kita ini pajak ya, Mas Ari punya saham. Dapat dividen dong. Dapat dividen 1 miliar, amin ya. Nah, terus kalau Mas Ari dividennya diinvest lagi ke sukuk atau kemana, itu pajaknya 0% loh. Nggak ada pajak. Tapi syaratnya apa? Diinvest kembali di Indonesia. Tapi kalau tidak, kena pajak 10%. Bisa diterapkan hal yang sama. Uang dari hasil tadi sawit, batu bara, bauksit dan lain-lain itu harus ditanam di Indonesia. Baru pajaknya bisa dikreditkan. Nah, itu kalau terjadi ya ampun, kita surplus dolar gede banget itu. Jangankan 17.000 Mas Ari, 16.000 bisa itu. Ya, itu sumber daya terbesar, sumber devisa terbesar kita itu. Kita wajibkan disimpan dan dikonversi ke dalam negeri. Langsung pasokan dolar itu bertambah melimpah. Nah, 3 langkah ini nggak butuh teknologi baru, nggak butuh pinjaman luar negeri, nggak butuh waktu puluhan tahun. Yang dibutuhkan political will sebenarnya, keberanian pemerintah. Belum mulai, udah atau belum? Insya Allah. Tapi maksudnya pasti praktisi ekonomi Indonesia udah memikir ke arah situ. Ini kan kalau misalnya emang iya bisa terjadi nih turun dolar gitu, kemungkinan terjadi. Sangat Mas. Ini masalahnya memang ada pihak yang menentang hal ini. Siapa yang dirugikan kalau itu diberlakukan? Nah, ada yang menentang ya. Tapi bayangkan kalau ini berhasil, dolar bisa 15.000. Makanya yang beli dolar rugi loh nanti kalau itu terjadi. Saya nih ngomong begini dapat pahala, mencegah rupiah lebih ambruk. Iya. Tapi kan begini, tadi Pak Agung bilang bukan dolarnya yang naik, value rupiahnya yang melemah. Bener, kan begitu kan? Tapi banyak juga yang suzon yang di masyarakat mengatakan bahwa ya meremahnya rupiah kan quote unquote ya banyak suzonnya netizen ya gara-gara MBG gitu katanya. Ngaruh gak sih sebenarnya? Iya. Ini menarik sekali. Pemirsa, ini menarik sekali. Tapi kita untuk jawabnya itu harus jujur ya. Saya kebetulan netral ini Mas Ari. ASN bukan, project pemerintah juga enggak gitu ya. Jadi insya Allah jujur, insya Allah. Enggak membela tapi juga tidak menghakimi. Jadi boleh saya katakan saya yakini MBG bukan penyebab jatuhnya rupiah. Bukan. Penyebab utamanya sudah kita bahas tadi kan, kebijakan The Fed, Bank Sentral Amerika, yang menyebabkan 5% capital flight ke sana. Yang kedua defisit neraca perdagangan dan psikologi pasar tadi, panik tadi. Itu faktor yang jauh lebih besar dan sudah bergerak bahkan sebelum MBG ini mencapai puncaknya sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah MBG tidak berkontribusi sama sekali terhadap penurunan rupiah? Enggak juga. Ada juga karena begini, MBG kan butuh peralatan dapur. Butuh supply chain yang sebagian nggak bisa dipenuhi di dalam negeri. Terpaksa impor dong. Nah, impor kan butuh dolar. Nah, di situ berarti ada tambahan tekanan permintaan dolar di sini. Kita lihat dalam kuartal pertama 2026 itu impor naik cukup signifikan.
7% lah ya. Dan salah satunya karena permintaan domestik yang kuat termasuk dari MBG. Dan di lain pihak ekspornya melambat. Orang nyangka ekspor melambat gara-gara MBG nih. Jadi komoditasnya kepake buat MBG. Enggak. Ekspor melambat karena harga batu bara dan nikel melemah. Justru itu. Ini memang agak aneh Mas Adi. Coba, biasanya kalau harga minyak naik, batu bara naik ikutan karena substitusi kan, pengganti. Pada saat ini harga minyak naik sampai 120 dolar per barel, batu bara malah turun, nikel turun. Ini kenapa karena Cina lagi decline, bukan shutdown ya, lagi cooling down. Itu masalahnya karena konsumen terbesar kita itu adalah Cina. Ya, jadi kalau kita bicara jujur, kan berkali-kali dibahas itu, dibanggakan oleh Pak Purbaya kan bahwa Indonesia pertumbuhan ekonominya terbesar 5,61%, terbesar sepanjang sejarah, terbesar di antara negara-negara G20, tertinggi dalam 13 tahun. Nah, 1%-nya akibat belanja pemerintah MBG tadi. Jadi kalau tidak ada belanja pemerintah hanya 4,6%. Itu positif atau negatif? Ada positifnya, ada negatifnya. Begitu. Jadi sejatinya nih, Bapak, nih saya berani ngomong begini pasti nggak populer ini di kalangan para netizen ini. Karena sekarang tone-nya itu negatif kepada MBG kan. Tapi jujur saya katakan sejatinya MBG ini program yang sangat efektif. Multiplier-nya besar. Dia menumbuhkan UMKM lokal, koperasi, supply chain jadi hidup. Untuk kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan produk domestik bruto, angka pertumbuhan ekonomi. Namun catat, ini akan terjadi, kebaikannya terjadi kalau APBN-nya mampu menopang. Pertanyaan di situ sebenarnya, kalau aman-aman aja, nggak ada perang Iran-Irak, nggak ada minyak naik sampai 120, ini program yang keren, bagus. Nah, tapi baru ada hari ini, Mas Ari bocoran mungkin belum baca. Belum. Ada pengumuman pemerintah memangkas pagu anggaran MBG dari 335 triliun menjadi 265 triliun. Ini baru hari ini. Ini keren, ini sudah benar. MBG dirasionalisasi, ini positif. Ini cakep. Jadi ayo para netizen, para pemirsa dari cerita Untung, kita positif menyambut hari-hari ke depan insya Allah. Iya, sudah ada yang rasionalisasi dari pemerintah. Ya, semoga bisa disambut dengan kolaborasi dari masyarakat gitu ya. Benar. Optimis insya Allah. Soalnya kalau sekarang ini kita butuhkan tuh semangat ya, jangan serang-serangan, apalagi energi negatif itu kontraproduktif kayaknya kalau sekarang terjadi kan. Betul. Nah, kalau sekarang ini kan kondisi rupiah nih kan ya jujur melemah ya. Pak Agus bilang tadi bukan dolar yang naik tapi memang rupiahnya melemah. Nah, kira-kira itu berdampaknya kan tadi itu untuk yang hubungannya langsung dengan dolar gitu kan. Jadi bisnis apa Pak yang paling, sektor apa nih yang paling mungkin bisa menjadi lebih stabil di era sekarang nih? Ya, ini pertanyaan yang saya suka karena saya pengusaha. Nah, itu dia. Jadi di setiap krisis itu selalu ada yang menangis dan ada yang tertawa. Iya. Walau mungkin yang tertawa lebih sedikit. Tergantung kita ada di posisi mana gitu ya. Ketika rupiah melemah, ada satu prinsip sederhana yang harus dipegang. Cari usaha yang penghasilannya mengikuti dolar, tapi biaya operasionalnya dalam rupiah. Itu kombinasi yang paling menguntungkan di kondisi seperti sekarang. Jadi sektor pertama nih yang penting nih, ekspor produk berbasis sumber daya lokal. Ini bukan ngomong nikel, sawit, yang itu pemain besar yang bisa melakukan. Tapi untuk UMKM, kerajinan tangan, furnitur kayu, tekstil, batik, makanan olahan tradisional, rempah-rempah kemasan, semua ini bisa dibayar dalam dolar atau mata uang asing. Sementara bahan bakunya rupiah. Maka ketika semakin tinggi nilai dolar, semakin bagus buat mereka. Ya kan? Rupiah melemah, malah keuntungan mereka tambah banyak. Nah, eksportir kecil yang pinter inilah yang dia akan tumbuh pesat. Sektor kedua. Tadi kan tanya sektor apa saja. Pariwisata dan hospitality. Ketika rupiah melemah, Indonesia menjadi destinasi yang lebih murah di mata wisatawan asing. Hotel, restoran, tour guide, pengrajin lokal, transportasi wisata, semua menerima pembayaran yang nilainya naik secara relatif.
Kan Bali begitu. Saat krisis kemarin dia malah foya-foya itu. Iya, Bali itu setiap krisis dia malah paling makmur. Gini Mas Ari, masalahnya sebenarnya nggak cuma Bali, ada Lombok, Raja Ampat, apalagi Labuan Bajo, Danau Toba. Iya. Banyak, semuanya punya potensi yang sama besarnya. Sektor ketiga, pertanian dan pangan lokal. Ketika rupiah melemah, harga pangan impor naik kan. Beras impor dari Thailand mahal. Ya. Gandum impor apalagi, kedelai impor mahal. Kan ini justru membuka ruang bagi petani dan produsen pangan lokal untuk bersaing dan bahkan mendominasi pasar dalam negeri. Jadi produk substitusi impor selama ini kalah bersaing karena harganya nggak masuk, sekarang punya kesempatan. Singkong sebagai pengganti gandum, sorghum sebagai pengganti beras impor. Jadi ini bukan mundur ke belakang, ini justru kita maju ke depan. Nah, ini yang keempat, yang menarik. Jasa berbasis digital untuk pasar global. Jadi Indonesia ini kreatif-kreatif, ada freelancer, developer, desainer, konsultan, programmer yang bekerja untuk klien luar negeri dibayar dalam dolar. Dengan rupiah yang melemah, penghasilan mereka dalam rupiah justru naik tanpa mereka harus kerja lebih keras. Dan Indonesia ini talenta digitalnya tuh luar biasa, nggak kalah sama India. Ini aset yang belum dioptimalkan. Jadi intinya satu, kesimpulannya Mas Ari, jangan hanya melihat pelemahan rupiah sebagai ancaman, tapi justru di sini ada peluang yang sangat luar biasa. Wah, jadi optimis guys. Ini seperti Allah ngasih leverage buat kita ya. Betul Bang. Jadi inti dari ungkapan Pak Agung barusan adalah bagaimana caranya modalnya rupiah, jualnya dolar. Intinya kayak gitu. Iya. Pantesan belakangan ada satu sektor kreatif yang saya rasa relate dengan apa yang Pak Agung bilang tadi ya. Para pelaku content creator yang punya channel-channel, dia AI kan lagi murah nih bikinnya. Kemudian ketika dia post di YouTube, monetasinya Amerika yang perbandingannya 1 dibanding 25 dengan Indonesia. Jadi content creator Indonesia yang bikin kontennya untuk luar negeri, terimanya itu dolar, lagi nyayur, lagi panen. Mereka bikinnya AI murah, harganya harga Indonesia lagi, bikinnya untuk segmentasi luar negeri. Lagi nyayur banget. Ditambah seolah-olah kayaknya Allah ngasih kesempatan buat produk lokal ya. Betul. Yang import lagi naik. Betul. Udah waktunya sekarang pakai baju-baju buatan lokal. Itu dia. Cinta produk dalam negeri. Cinta produk Indonesia. Saya soalnya mau buka toko sepatu lokal, Pak. Dukung. Relate ini. Relate. Oh, ini adalah solusi. Benar-benar berarti apa yang saya pikir kayaknya solusi juga relate dengan apa yang dibilang Pak Agung ya. Produk Indonesia itu sekarang udah nggak kalah sama produk luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang punya produk-produk bagus, ini waktunya karena banyak konsumen yang lagi mungkin menggunakan produk import itu kemahalan. Ayo gaskan, tambah semangat. Nah sekarang kan tentunya juga banyak ya pengusaha-pengusaha kecil nih, Pak. Iya, UMKM. Pengusaha yang ya modal rupiah gitu ya, tapi ya kena dampak lah begitu ibaratnya. Harga plastik naik 2 kali lipat. Harganya buat modal susah gitu kan. Nah, bagaimana caranya biar mereka juga nggak jadi tenggelam nih, Pak? Iya, memang kita juga merasakan kesulitan kalau punya produk yang saset. Sekarang harga saset naik sampai 3 kali lipat. Itu ada pengaruh ini? Ada pengaruhnya. Yang saset itu masih impor? Sasetnya plastiknya. Biji plastik kan dari sana, dari Timur Tengah, yaitu naik 2 kali lipat kalau biji plastik. Sasetnya ada juga faktor yang menyebabkan kenaikan gitu. Tapi begini, UMKM yang murni beroperasi dalam rupiah, bahan bakunya lokal, pembelinya lokal, biayanya lokal, sebetulnya lebih tahan dari yang mereka kira. Jadi kita saat ini jangan terlalu panik ya. Saya melihat para pelaku usaha masih positif semua. Kita punya daya tahan yang luar biasa. Yang terpukul tuh hanya ketika bahan bakunya impor, jualnya ke pasar lokal, biaya naik mengikuti dolar, jualnya susah dinaikkan karena daya beli turun. Itu UMKM atau pedagang yang paling terjepit. Jadi saran pertama nih, ada beberapa saran buat para UMKM ya. Pertama, tolong kita audit ketergantungan impor Anda sekarang. Identifikasi bahan baku, komponen mana yang masih impor, dan mulai cari alternatif lokal. Buang gengsi, bangga dengan produk asing. Ya, ini saatnya lah kita munculkan nasionalisme kita. Ya, bukan cuma nasionalisme, bahkan ini soal survival bisnis. Saran kedua,
efisiensi HPP, harga pokok produksi kita, sebelum pikir menaikkan harga jual. Karena apa? Saat ini daya beli masyarakat juga turun. Ya. Kalau terus kita tiba-tiba naikkan harga jual saat daya beli masyarakat turun, ini berbahaya. Ya. Kita bisa kehilangan pelanggan lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Jadi tolong tekan dulu apa efisiensi harga pokok produksi. Salah satu caranya bisa jadi resizing, repackaging, yang tadinya isi 20 jadi 10 gitu kan. Ya. Jadi lebih terjangkau, jual dalam kemasan yang lebih kecil, harganya lebih terjangkau, pelanggan tetap bisa beli dan margin Anda tetap terjaga. Dan ini yang sering tidak berani dilakukan. Ini sering discontinue produk yang marginnya tipis atau minus, karena kan naik. Kita saking sayangnya sama produk, nggak kita discontinue. Banyak UMKM mempertahankan terlalu banyak SKU karena sayang. Padahal SKU itu jenis barang yang dijual, kebanyakan itu hidden cost-nya sering nggak terlihat. Biaya produksi, biaya simpan, nanti scrap, expired, itu problem. Kalau coba Anda punya 50 produk yang omsetnya kecil, marginnya tipis, 10 discontinue semua. Itu saving yang luar biasa. Ini praktikal sekali saran saya. Nah, kemudian saran keempat, jaga arus kas lebih ketat dari biasanya. Pada saat ini cash flow is the king ya, cash is the king. Ini penting sekali, itu nyawa bisnis. Jangan terlalu agresif ekspansi pakai utang. Jadi saat ini yang lebih baik adalah yang agile, lincah daripada besar tapi rapuh. Jadi hindari fixed cost. Hindari capital expenditure, misalnya beli gedung, mesin, sewa kantor. Kita mendingan tol manufacturing sajalah kalau mau produk baru. Jangan sewa kantor mewah agar nampak wah. Jadi sekarang ini small is beautiful, biar kecil yang penting cuan. Nah itu dia kuncinya di situ. Dan yang terakhir, jangan sendirian. Bergabung dengan komunitas usaha, koperasi, asosiasi UMKM, komunitas bisnis yang berbasis nilai. Karena di kondisi sulit ini kolaborasi seringkali membuka pintu yang nggak bisa dibuka sendirian. Misalnya beli bahan baku bersama, dapat harga lebih murah, pasarkan produk bersama, jangkauannya lebih luas, begitu Mas Ari. Ya, kalau bicara soal kolaborasi, kalau yang saya pahami ya, ini HN ini kan kayak kolaborasi kumpulan banyak orang gitu kan. Betul. Ini kayak berbisnis kalau dalam Islam tuh kayak al-wala wal baro gitu. Jadi berniaga antar sesama gitu kan. Iya. Udah berapa sekarang Pak? Ini membernya hampir 6 juta. 6 juta. Ini internasional juga? Iya, internasional, ada di Malaysia, di Thailand, di Hong Kong. Dan ada 200.000 outlet kita offline. Nah, ini kan ini kalau nggak salah berapa tahun Pak? Udah dari 2012, insya Allah nanti kita akan milad yang ke-14 tahun. 14. Hampir 14 Waktu tahun. 14 tahun yang lalu dengan model bisnis saat itu dan sekarang kan udah banyak jauh berbeda nih Pak. Betul. Pasti adjustment ada dibuat di sana sini nih. Sangat. Apakah kemudian apa yang dijalankan di tahun 14 tahun lalu sampai sekarang tuh masih bisa beradaptasi dia? Masih harus adjust. Selalu adjust. Yang menarik begini Mas Ari, kita tahun 2012 sampai 2020 itu sebenarnya belum bisnis yang benar itu. Anugerah saja, dapat tumbuh terus, meningkat omsetnya gitu. Nah mulai 2021, jadi ibaratnya begini, dulu HN itu seperti orang yang tambun, stok lemaknya banyak, ya kan? Sekarang dengan kondisi pandemi, ada krisis macam-macam tadi, lemaknya mulai kepake. Nah, tapi pertanyaan saya, manusia kalau lemaknya kebuang, ganti otot, lebih bagus nggak? Lebih sehat. Lebih bagus, lebih sehat. Nah itu yang sekarang, gara-gara krisis kita konsolidasi, berbenah. Jadi berubah, sudah banyak menyesuaikan diri. Jadi kayak perusahaan ada yang mulai WFH gitu. Jadi tahu, ternyata WFH bisa ya. Ternyata bisa mengurangi efisiensi listrik nih. Benar. Ternyata kita simple segini juga jalan perusahaan. Betul. Jadi kita merasa waktu kita menurut kita normal, ternyata banyak expenses yang semestinya nggak perlu dikeluarin. Jadi ketahuan. Nah kalau sekarang kan berarti ya uniknya nih guys, HN ini seperti produsen sama pengguna itu di satu circle yang sama. Iya. Jadi kalau misalnya orang berusaha mau nyari pembeli, ini pembeli juga udah di situ. Iya. Nah, dengan keadaan seperti sekarang nih Pak, yang dijalankan HNI dengan keadaan dolar naik, ada pengaruh nggak Pak?
Pengaruh ada, pengaruh terutama yang paling besar memang daya beli masyarakat menurun. Tapi tentunya kita harus kreatif ya. Kita harus kreatif dan juga rasa kebersamaan antara manajemen dengan para member dan leader itu harus diperkuat. Jadi tadi yang Mas Ari bilang, kelebihan dari HNI ini, para member-member HNI itu rasa sense of belongingnya itu kuat sekali, cinta dengan perusahaan, dengan produknya. Jadi kalau sudah begitu, masalah sebesar apapun insya Allah akan bisa diatasi. Nah, itu guys ya. Jadi kalau misalnya di luar pada FOMO, ternyata dalam lingkup circle-nya HNI sendiri mereka anteng-anteng aja. Iya, insya Allah. Nah kalau sekarang jujur ya Pak, kalau kita lihat keadaan ekonomi, kalau kita bilang udah krisis, mungkin nggak nih? Ini udah termasuk krisis belum? Krisis. Karena ini kan dolar tertinggi yang pernah dirasakan di Indonesia kan. Betul. Waktu kita krisis 98. Tapi jangan bayangkan krisisnya seperti 98, beda. Tapi dolarnya tinggian sekarang sih sebenarnya. Jauh. Tapi kepanikannya nggak sepanik 98. Enggak, karena berbeda, ceritanya berbeda. Apa sih poin apa yang membuat itu berbeda? Ya kalau itu ceritanya panjang lagi nih. Karena pada waktu itu kan terjadinya politik, rupiah dari 2.300 jadi 16.000 kan. Itu kan drastis banget. Oh, gapnya jauh banget. Wah, jauh banget. Dan terjadi kasus BLBI di mana uang negara ratusan triliun menguap ya. Kalau sekarang kan enggak sebenarnya. Dan fundamental bisnis kita sekarang pun sudah lebih baik gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan dolar sekarang lebih tinggi daripada dulu maka sekarang lebih buruk, enggak. Enggak ya. Ternyata gapnya jauhan waktu itu ya. Enggak, ya. Dan di pasar-pasar sekarang di food court di tempat-tempat masih normal saja. Masih. Dan itu bagus. Itu bagus. Ya? Karena apa? Jangan sampai ditakut-takutin akhirnya orang nggak mau bisnis, nyimpen uangnya di bunker, ngekip semua. Itu krisis akan terjadi, krisis yang berat. Kadang-kadang krisis itu bisa timbul dari FOMO juga ya. Iya. Jadi kepanikan dan juga FOMO. Nah kalau strategi HNI gimana Pak menghadapi krisis sekarang nih? Kalau kita quote-unquote ini sebuah krisis, ada strategi apa nih HNI? Ya, begini. Di sini kalau saya ingin bicara soal HNI, jadi HNI itu berdiri di atas satu keyakinan yang sederhana, bahwa perubahan ekonomi tidak harus selalu menunggu kebijakan dari pemerintah dari atas. Ia bisa dimulai dari bawah, dari komunitas, dari individu, dari keputusan kecil sehari-hari yang kalau dilakukan bersama-sama akan menjadi kekuatan luar biasa yang besar. Nah, salah satu yang paling relevan dengan kondisi sekarang ini, Mas Ari ya, HNI mendorong untuk kita mengkonsumsi produk lokal, produk Indonesia yang berkualitas, produk asli Indonesia. Bukan hanya karena slogan cinta produk dalam negeri, tapi kita memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk lokal artinya adalah 1 rupiah yang tidak perlu dikonversi ke dolar. Nah itu dalam banget itu. Adalah 1 rupiah yang berputar di ekonomi kita sendiri. Adalah satu langkah kecil mengurangi tekanan pada kurs. Dan ini bukan angka kecil. HNI punya customer tadi hampir 6 juta orang. Bayangkan kalau 6 juta orang ini menggeser konsumsinya ke produk lokal secara konsisten. Itu bukan sekedar gerakan moral, itu kekuatan pasar yang nyata, yang terukur, yang menggerakkan ekonomi. Dan tadi sudah dibilang 5-6 juta orang ini bukan hanya konsumen, mereka adalah pasar yang besar bagi UMKM Indonesia. Disinilah yang membuat saya pribadi alhamdulillah merasa bangga dengan HNI. Ada banyak UMKM yang memasok produk ke ekosistem HNI. Yang dulunya mereka usaha mikro, kecil-kecilan, rumahan, sekarang sudah tumbuh menjadi usaha menengah bahkan besar. Kenapa bisa besar? Karena kita punya pasar yang loyal, konsisten dan terus berkembang. Ada kebahagiaan tersendiri Mas Adi menyaksikan hal itu. Dulu saya lihat ada vendor kami yang awalnya produksi di dapur rumahnya sendiri, sekarang punya pabrik besar, standar GMP, punya karyawan banyak. Berapa tahun dia itu? Ya dulu misalnya contoh di Bogor, saya ketemu dengan orang lagi memproduksi sabun batangan itu. Sabunnya bagus karena istri saya alergi kalau kena deterjen ya. Pakai itu enggak masalah. Saya tanya berapa jual? Cuma 500 1 bulan. Mau enggak masukin ke HNI? Itu di gang loh. Produksinya di rumahan. Masuk ke kita. Kita bantu sampai pendirian pabriknya. Sekarang sabunnya itu ada 3 jenis. Total 1 bulan 3 juta piece terjual. Masya Allah. Jadi ini angka itu bukan sekedar angka bisnis, tapi itu transformasi kehidupan nyata. Jadi sekarang
HN ini kita nggak menganggap apa, kita adalah salah satu yang memberikan kontribusi, yang menyediakan jembatan. Tapi di sisi lain HN ini juga membuka jalan bagi siapapun untuk memulai usaha. Di tengah kondisi lapangan kerja yang tertekan, di tengah daya beli yang menurun, HN ini hadir dengan modal terjangkau, sistem yang sudah terbukti, dan komunitas yang saling menopang. Tadi kan pentingnya komunitas. Banyak di antara mereka yang tadinya hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, kini punya penghasilan tambahan, bahkan lebih dari penghasilan utamanya. Jadi bisa menjadi bantalan ketika ekonomi sedang tidak berpihak. Nah, jadi kalau ditanya apa peran HNI di tengah krisis ini, HNI hadir bukan sebagai penonton. HNI hadir sebagai bagian dari solusi. Solusi yang dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari komunitas. Karena kalau kita menunggu sistem berubah dulu, baru kita bergerak, kita nggak akan mungkin terwujud perubahan tersebut. Dan perubahan kita inginkan untuk negeri ini harus kita mulai dari pilihan-pilihan kecil dari hari ini. Dan HNI adalah salah satu jalan untuk meneguhkan kemandirian ekonomi negeri, Mas Ari. Masya Allah. Ya makanya kemarin tuh saya agak penasaran juga ya. Kondisi ekonomi lagi lagi ini ya, ibaratnya decline. Ya lagi decline banget dan terasa di berbagai bisnis gitu. Teman-teman ini kayak anteng-anteng aja, ini kenapa gitu. Sebenarnya nggak kan. anteng-anteng banget. Nggak anteng-anteng. Kelihatannya anteng gitu. Justru fightnya luar biasa mereka. Berarti memang survival mode itu kadang-kadang. Survive-nya karena mereka fight. Wah. Karena mereka fight. Itu dia teman-teman. Kadang-kadang kondisi yang sepertinya kurang nyaman. Mirip Iran. Dipaksa buat survive. Jadi kadang-kadang kondisi bukan berarti kita nyalahin yang keluar, tapi apa yang bisa kita lakuin. Justru kadang-kadang menariknya, saya pernah dengar ungkapan pelaut yang hebat itu tercipta dari ombak yang besar. Wih, dalam banget. Kalau ombaknya anteng-anteng aja jadi manja. Betul. Berarti kayak Iran, kayak kemudian Singapura tadi kita juga bilang, karena keterbatasan sumber daya, akhirnya mereka berimprovisasi, ketemu jalan keluar. Teman-teman ini juga seperti itu juga. Salah satu kunci yang didapatkan adalah kolaborasi ya. Wah, kolaborasi. Dengan Hijrah Fest, dengan Women Fest, dengan FAM kita kolaborasi, dengan Mapadi, dengan BKSPPI. Kita kolaborasi. Ini luar biasa. Dan contohnya misalnya kayak Iran, kolaborasi dengan Cina, dengan Rusia. Walaupun misalnya nggak bisa berdagang di Eropa, cari kolaborasi yang ada. Bisa juga hidup ternyata. Betul. Jadi guys, sekarang ini kita dapat insight ya, bagaimana cara memandang satu kendala gitu, bahwa selalu ada jalan keluar. Ini kayak Al-Insyirah kalau nggak salah. Di saat kesulitan, inna ma'al usri yusra. Iya benar. Fa inna ma'al usri yusra. Malah jangan-jangan di situ kita lagi dikasih tahu ada satu potensi-potensi luar biasa di situ. Mas Hari, inna ma'al usri yusra. Kesulitannya pakai alif lam ya. Al usri. Yusronya nggak pakai alif lam, betul kan? Berarti al usrinya ma'rifah. Yusronya nakiroh. Artinya usrinya, kesulitannya itu aja, dikit. Masalah kesehatan, masalah duit, masalah wanita paling. Tapi yusronya nakiroh, artinya luas. Jadi kemudahan yang Allah berikan dari munculnya kesulitan itu jauh lebih luas daripada kesulitannya. Itu tafsirnya. Mind blowing itu urusan tuh. Jadi kesulitan memang Pak, kesulitan tuh intinya di paling utama tuh duit. Betul. Duit, urusan rumah tangga, kesehatan itu udah gak kemana-mana. Itu paling utama duit lah gitu. Tapi solusinya tuh bisa kemana-mana ya. Gak dapet sana, ambil sana, dapet sana, ambil sana. Tinggal bagaimana cara kita kreatif untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Keren. Terima kasih Pak Agung untuk insight-nya. Ini mudah-mudahan membuka semangat dan optimisme dari yang menyaksikan ini. Sudah pasti yang nonton banyak masalah, kita juga banyak masalah gitu kan. Cuma memang kalau kita kita lihat bagaimana kita menyingkapi atau juga setiap ujian itu bagaimana kita merespon dari ujian tersebut, menjawabnya kayak gimana. Tadi udah dijelaskan sama Pak Agung, bagaimana ketika ada masalah justru berkreatif, jadi ini sebuah solusi, siapa tahu adalah sesuatu yang luar biasa, lumbung baru yang baru kita ketahui.
Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Infonya, dan juga nanti teman-teman kalau kepo dengan HNI itu apa, apalagi Gen Z mungkin belum terpapar gitu ya. Iya. Yang udah hidup lebih dari 17 tahun yang lalu sih udah tahu gitu ya. Nah, mungkin bisa mencontoh bisnisnya seperti apa, atau juga mungkin ingin silahkan kalau mau tahu. berkunjung ke HNI Plaza, kita akan sambut dengan Di mana itu Pak? terbuka di Alamatnya Kalimalang, Kalimalang ya. Jakarta Timur. IG-nya mungkin IG-nya IG-nya PT HPAI, PT HPAI. HPAI. Oh, bukan HNI itu IG-nya. Iya, udah terlanjur. Bisa di-rename gitu Pak, asal nggak diambil orang lagi itu yang lain. Iya. Guys, ini barusan kita dapat insight yang luar biasa. Oke, dolar boleh naik, tapi kalau kita tahu bahwa kita nggak bergantung sama dolar, kadang-kadang kalau kita terlalu bergantung itu bapernya akan besar. Sama aja kita sama orang, rasa bergantung sama orang, tiba-tiba orang mengecewakan, sedih kan? Kalau bergantung sama Allah aja dah. Bener, bergantung sama Allah aja. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Ya betul. Insya Allah solusinya ada depan mata kita. Kalau jika dirasa menarik, monggo silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi edukasi dan juga solusi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.